Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa telekonferensi pada pagi hari ini ya. Jadi dikarenakan kendala sinyal yang kurang stabil, tadi saya sempat mengajar di kelas 12 di jam pertama kedua, tapi di 15 menit akhir itu sinyalnya drop sampai untuk ngomong di Google Meet saja tanpa video suara saya patah-patah, jadi malah informasinya tidak tersampaikan maksimal. Nah, jadi untuk ya sebagai solusi dari problem tersebut, jadi saya membuatkan video, nanti bisa kalian lihat di YouTube di link yang nanti saya sertakan, nanti saya kirimkan di grup, jadi bisa kalian perhatikan dan harapannya kalian bisa maksimalkan video tersebut. Meskipun ya nanti agak membosankan mungkin karena memang penjelasannya satu arah, tidak ada komunikasi antara saya dengan kalian semua, hanya satu arah melalui video, tapi harapannya bisa kalian maksimalkan semaksimal mungkin. Nah, kemarin jadi seperti yang kemarin sudah kita bahas bahwa ternyata mol itu bisa dikonversi ke beberapa variabel. Nah, kemarin sudah kita bahas menjadi JP atau jumlah partikel, ternyata dia mol juga bisa diubah ke massa dan juga ke volume. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba bahas itu semua, nanti kalau sempat bisa sampai volume. Nah, terus kemudian kemarin kita sudah bahas tentang AR sama MR juga, terkait apa itu relatif, terus kemudian apa istilah massa atom relatif dan juga massa molekul relatif. Nah, intinya mereka kalau yang namanya relatif itu dia dibandingkan dengan suatu standar. Nah, adapun standarnya yang sudah kita bahas kemarin yaitu 1/12 massa atom C12 itu. Nah, itu sudah ada. Terus kemudian ada cara yang kedua yaitu dengan menentukan rata-rata AR dari isotop suatu unsur. Jadi unsur itu di alam tidak melulu cuma satu jenis. Nah, misal ayam, ada ayam itu ada, dia punya telur. Saya suka pakai telur karena Ustadz Dihan sering pakai ini. Nah, misal ini sama-sama telur ayam, sama-sama telur ayam. Nah, kalau semua telur ayam di dunia itu didata, ternyata masanya untuk satu, ada yang masanya ada dua jenis, ada yang masanya 5 gram, ada yang 6 gram. Nah, dari massa itu ternyata persentase persentase persebarannya di dunia itu yang 5 gram itu sebanyak 75%, yang 6 gram itu 25%. Nah, untuk mengetahui massa rata-ratanya tinggal kalian kalikan massa tersebut dengan persentase yang ada. Jadi AR dari telur misal, massa rata-rata dari telur itu tinggal 5 gram kalikan dengan persentasenya yaitu 75/100, karena 75% ditambah dengan 6 gram dikalikan 25/100 dikali ya. Nah, nanti akan ketemu hasilnya. Nah, misal 75 kali 5 itu berapa? Nah, coba saya pakai kalkulator biar cepat. 75 dikali 5, nah hasilnya 3,75 ditambah 25 kali 6, 2 kali 75, 1,5, bener gak sih? 25 kali 6, 25 kali 6, nah 1,5, hasilnya berapa? Hasilnya 5,25, bener gak? Nah, 5,25 gram. Nah, itu adalah massa rata-rata dari atom tersebut, dari ayam, telur ayam. Nah, di atom juga sama. Nah, kalau yang di persamaan rumus ini kurang lebih juga sama, cuma seperti yang saya bilang kemarin harus dibagi dengan 100, tapi kalau kalian langsung 75/100 itu juga boleh. Jadi saya lebih cenderung merekomendasikan ke kalian pakai rumus yang saya contohkan tadi atau yang saya hulet-hulet di sini. Saya tandai di sini. Nah, tapi dengan syarat persentasenya itu X/100, jadi dibagi 100 langsung. Kemudian A itu massa dari isotop tertentu. Nah, ini adalah contoh yang kemarin sudah kita bahas. Nah, ini saya lebih suka pakai rumus yang ini. Nah, contoh soal nomor 1. Jika massa satu atom C12 adalah 1,99 kali 10⁻26 dan massa satu atom X adalah 6,63 kali 10⁻26, tentukan ARX. ARX sama pakai rumus yang pertama tadi, yaitu massa X dibagi dengan 1/12 kali atom C12, massa atom C12. Nah, di sini saya pakai spidol yang warna lain. Nah, di sini karena
kilogram sama kilogram dicoret. Jadi yang perlu kalian ketahui, AR itu tidak punya satuan ya, karena dicoret. Terus 10 pangkat min 26 juga dicoret, tinggal 6,63 dibagi 1/12 dikali 1,99. Kalau kalian hitung nanti hasilnya adalah 39,9 berapa, seperti itu. Nah, kita bulatkan menjadi 40. Yang nomor 2 itu kita pakai rumus yang nomor 2, ARB. Nah, jadi tinggal persentase. Jadi dia ceritanya itu ada boron. Boron itu punya 2 isotop. Jadi di dunia dia punya isotop B10 dan B11, di mana B10 dia punya massa 10 SMA, yang B11 dia punya massa 11 SMA. Apa sih SMA? Nah, bagi yang belum tahu, SMA itu adalah SMA itu satuan massa atom. Jadi dia satuan massa juga khusus untuk atom. Nah, itu akan sering kalian dengar. Nah, terus kemudian tinggal dia punya persentase masing-masing, yang B10 20%, yang B11 80%. Ya tinggal kalian hitung 20 per 100 kali 10, 80 per 100 kali 11. Kalian hitung perkaliannya, terus kalian jumlah. Nah, AR-nya adalah 10,8. Untuk yang nomor 3 sendiri itu konsepnya dibalik. Kalau yang nomor 2 itu kita tahu persentasenya terus kita nyari AR, yang nomor 3 itu dibalik, yaitu dikasih data AR tapi kalian harus nyari persentasenya. Nah, kalau yang nomor 3, khusus nomor 3 ini coba kalian kerjakan, coba kalian cari-cari jawabannya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya. Nah, akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kalau kalian mengerjakan ya, tapi coba kalian kerjakan dulu nomor 3. Kalau ini matematis banget soalnya nanti. Nah, terus kemudian tadi kemarin di awal pertemuan sudah saya jelaskan apa itu AR, apa itu MR. Nah, sementara sampai slide ini kan yang saya jelaskan cuma AR. Nah, kita akan berlanjut ke MR. MR sendiri adalah massa molekul relatif. Nah, di sini molekul. Jadi bedanya sama AR, kalau AR itu atom, kalau MR itu molekul. Nah, atom sama molekul itu bedanya apa sih? Bentar. Atom sama molekul bedanya apa? Atom sama molekul. Bedanya simpel. Kalau atom itu dia partikel terkecil, itu namanya atom. Jadi dia berdiri sendiri. Tapi kalau suatu atom itu sudah bergabung dengan atom lain, nah kita sebut dia sebagai molekul. Contohnya ada atom H, atom O itu sebagai atom. Nah, tapi kalau sebagai molekul ada H2O, ada NO2, ada NH3 dan seterusnya. Nah, ini adalah molekul. Nah, kalau massa atom relatif sudah kita tahu. Nah, kalau massa molekul relatif gimana? Nah, dia kondisinya sama seperti AR, yaitu dia tidak punya satuan. Terus MR sendiri merupakan penjumlahan dari AR, atom penyusun molekul. Jadi kan molekul disusun oleh atom. Nah, setiap atom itu kan punya data AR. Nah, kita tinggal jumlahkan AR dari setiap atom penyusun molekul tersebut. Kita jumlah. Nah, contohnya gimana? Nah, di sini coba tentukan MR dari H2O. Jika diketahui ARH sama dengan 1, ARO sama dengan 16. Jadi yang perlu kalian tahu, AR itu sebenarnya kalau di soal-soal yang tipe lanjut, biasanya itu langsung disajikan, nggak perlu ngitung. Nah, kenapa tetap saya ajarkan kalian untuk menghitung AR di awal? Karena supaya kalian tahu konsepnya, AR itu dapat dari mana. Terus biasanya juga di soal kadang-kadang keluar, tapi biasanya enggak sih. Mungkin keluar di ujian ulangan harian bab ini, tapi kalau misal PAT, bukan PAT, mungkin lebih ke ujian sekolah, nah itu jarang keluar. Kita lanjut. Kita disuruh menentukan MR dari H2O. Jika diketahui AR dari H1, AR dari O sama dengan 16. Ya udah, seperti definisi tadi, MR dari molekul itu adalah jumlah AR dari atom penyusunnya. Nah, H2O sendiri terdiri dari 2 unsur atom, H dan O. Ya udah, tinggal rumusnya tinggal dari 2 unsur 2 atom tadi kita tulis ARH dikalikan jumlah H dalam H2O. Terus ARO juga kita kalikan dengan jumlah O dalam H2O. Nah, ARH itu kan 1, kita tulis 1. Terus kemudian jumlah H dalam H2O. Nah, H-nya itu kan ada 2.
sedangkan O-nya ada 1. Ya udah kita tulis A dikalikan dengan 2. Nah, AR dari O berapa? 16. Kita kalikan jumlah O di H2O berapa? 1. Terus hasil perkalian itu kita eksekusi. Jadi H itu jumlah AR totalnya ada 2. Jadi kita harus kalikan dengan jumlah atom tersebut dalam molekul juga ya. Jumlahnya adalah 2, sedangkan O 16. Kalau di jumlah totalnya 18. Jadi jawabannya adalah jumlah MR dari H2O adalah 18. Nah, begitu ya. Nah, kalau kalian dalam perhitungan kalau seumpama di soal MR-nya tidak diketahui AR penyusunnya, ya tinggal kalian buka tabel periodik unsur, nanti kan sudah ada. Kok jadi ke belakang, saya mau pencet yang lain sebenarnya. Gitu ya. Dalam penentuan MR-nya seperti itu. Terus kemudian apa sih? Tadi kan kita ngungkapinnya apa hubungan mol ke massa. Dari mol ke massa atau sebaliknya. Nah, sedangkan yang di awal tadi kita masih belajar tentang AR sama MR. Nah, kita sekarang mulai masuk ke hubungan mol sama massa zat lah. Massa molar ini sebagai jembatan aja. Kalau boleh dibilang, mol itu rumusnya adalah ini, yang di kotak. Aduh, yang kotak kedap-kedap, kenapa kedip-kedipnya hilang? Nah, ini adalah rumus dari hubungan mol dengan massa, yaitu mol sama dengan massa dari zat dalam satuan gram dibagikan dengan mm. Ini harusnya stadion salah. Nah, konsepnya ya, kalau konsepnya itu adalah mol sama dengan gram per mm. Sebenarnya Ustadz Dian nggak salah juga, tapi cuma istilahnya di konsepnya harusnya mm. Nah, terus ternyata di rumus ini ada satu variabel lagi yang ternyata muncul, yaitu massa molar. Nah, ini mm itu massa molar. Nah, adapun massa molar sendiri ini ternyata dia itu nilainya sama dengan AR atau MR. Nilainya itu sama. Kalau tadi kan ditulis MR ya, tapi judulnya harusnya gram per mm. Nah, seperti ini. Nah, oh iya, rumus awalnya itu ya. Maaf. Kok nggak bisa? Nah, saya pengen lihat. Nah, saya hapus aja deh. Intinya rumus umumnya yang saya buletin hijau. Terus kemudian ini harusnya AR atau M. Jangan garis miring. MR atau salah lagi kan. Atau AR. Jadi sebenarnya rumusnya adalah mol sama dengan gram per mm, di mana mm harganya sama dengan massa atom relatif AR atau massa atom relatif AR atau massa molekul relatif. Itu nilainya sama, cuma bedanya mm itu dia punya satuan. Kalau mm itu satuannya adalah gram per mol, itu adalah satuannya. Kalau AR sama MR sendiri dia sebenarnya nggak punya satuan. Seperti yang saya bilang tadi, kan sudah dibagi-bagi dalam penentuan AR-nya, jadi hilang satuannya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi nilai dari MM sendiri itu sama persis sama AR sama MR, cuma bedanya dia punya satuan, yaitu gram per mol. Kalau dia punya satuan gram per mol, nanti jadi make sense atau apa ya, satuannya jadi utuh gitu loh, nggak ada yang ajaib. Misal N sama dengan gram per mm. N itu satuannya mol, gram itu satuannya gram, dibagi gram per mol. Ini coret-coret karena per terus nanti naik jadinya mol sama dengan mol. Jadi satuannya bener gitu loh, nggak tiba-tiba muncul. Kalau tiba-tiba mol sama dengan gram dibagi AR yang tanpa satuan jadi nggak ada satuannya, coret gitu aja, jadi mol sama dengan gram. Itu kan jadi pertanyaan, aneh nggak sih? Nah, kurang lebih seperti itu salah. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, contohnya di sini, hitung massa dari 3 mol atom hidrogen dan 3 mol molekul gas hidrogen. Nah, di sini kita diminta untuk menyusun atau menghitung massa dari 3 mol atom hidrogen. Nah,
kenapa di sini ada atom hidrogen, ada molekul gas hidrogen. Nah, jadi untuk pengetahuan tambahan bahwa gas hidrogen itu di alam itu dia tidak berdiri sendiri, yaitu dia di alam itu dia dalam bentuk H2. Jadi dia berikatan antara atom H1 dengan atom H lain membentuk molekul gas hidrogen, yaitu H2. Nah, hitung massa dari 3 mol atom hidrogen. Itu yang soal A, kita anggap A. Dan 3 mol molekul gas hidrogen, kita anggap dia sebagai soal B. Soal A, diminta untuk menghitung massa dari atom 3 mol atom hidrogen. Nah, rumus umumnya N sama dengan gram per mr. Nah, kalau kita balik mr atau mm sama ya, AR atau mm, kita sebutnya mm aja. Mm itu nanti bisa sebagai AR, bisa sebagai mr. Nah, khusus soal A ini karena yang kita hitung adalah atom hidrogen, jadi yang digunakan sebagai pembagi adalah N sama dengan gram dibagikan dengan AR karena atom yang A. Nah, terus yang kita carikan masanya. Jadi kita biar gampang, biar enak dilihatnya, yang kita cari kita taruh di sebelah kiri sama dengan. Jadinya gram atau massa dari atom hidrogen sama dengan N dikalikan dengan AR. Ya udah. AR hidrogen di sini berapa? 1. Ya udah tinggal 3 mol dikalikan 1 gram per mol. Molnya kecoret. Nah, 3 kali 1 3 gram. Dah selesai. Soal nomor 2. Sama kasusnya, cuma bedanya dia gram sama dengan N dikali mr. Kenapa? Karena molekul gas. Nah, H2. Kita harus cari mr-nya H2. H2 terdiri dari unsur H. ARH berapa? ARH dikalikan dengan jumlah H. Dikalikan jumlah H. ARH itu 1, jumlah H-nya ada 2. Jadi, totalnya dia punya mr sebanyak 2. Nah, ya udah 3 mol kali 2 sama dengan 3 mol ya. 2 gram per mol. Hasilnya 6 gram. Kurang lebih seperti itu caranya. Untuk transformasi dari gram menuju apa istilahnya? Gram menuju mol atau mol menuju gram. Nanti sebaliknya sama aja. Nah, kalau di sini ada beberapa latihan soal, tapi di sini belum ada AR MR-nya ya. Ada beberapa yang belum ada, nanti kita skip aja. Saya pengen ke materi, terus besok kita pas teleconference kita langsung latihan soal. Latihan soalnya pas teleconference saja, yang sekarang kita materinya. Ini skip dulu. Nah, kemudian hubungan mol dengan volume. Jadi yang kita bisa hitung hubungannya antara mol sama volume adalah ketika dia dalam keadaan gas. Jadi yang perlu ditekankan dalam keadaan gas. Kalau dalam fase lain nggak bisa kita hitung volumenya berdasarkan mol. Yang bisa kita hitung adalah gas. Nah, jadi kalau tadi di rumus yang tadi itu apa namanya? Ini kedip-kedip bikin pusing ya. Nah, kalau di rumus yang tadi yang massa itu kan massa sama dengan mol sama dengan massa per mr atau mm. Tadi kan seperti itu. Nah, kalau di sini mirip, cuma bedanya di sini adalah mol sama dengan volume dibagi dengan volume molar. Jadi ada variabel baru yaitu namanya volume molar. Nah, volume molar itu apa sih? Nah, volume molar ini adalah jumlah. Nah, volume molar ini adalah sebuah variabel atau tetapan di mana dia menunjukkan jumlah volume untuk setiap molnya. Nah, jadi misal untuk kalau di sini tetapan yang sudah ditetapkan adalah volume molar itu adalah 22,4 liter per mol. Jadi untuk setiap mol itu pasti dia volumenya sebanyak 22,4 liter. Nah, itu adalah volume molar yang ini beda, volume molar yang sudah ditentukan. Nah, ini
angka ini tidak semena-mena muncul ya, tapi dia berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan oleh yang ahli dalam bidang tersebut. Intinya seperti itu, sudah ada perhitungannya, jadi ketemu nominal tersebut. Nah, tapi syaratnya kita boleh menggunakan volume molar ini ketika zat tersebut dihitung pada keadaan standar atau pada keadaan STP. STP itu apa? Jadi biasanya kalau kita melakukan percobaan, itu kan harapannya ketika saya mencoba, misal saya hidup di Jawa, saya mencoba percobaan X, terus kemudian ada salah satu dari kalian melakukan percobaan yang sama persis tapi dilakukan di Papua misal. Nah, harusnya percobaan yang saya lakukan di Jawa dan Papua itu hasilnya sama. Hasilnya seharusnya sama kalau memang itu hasilnya valid. Nah, tapi kan kalau kita melihat keadaan lingkungan itu kan beda. Tekanan udara di Jawa sama di Papua, kalau cuma percobaannya di luar tanpa ada treatment spesial, itu kan pasti beda. Tekanan udaranya beda, suhunya beda, dan lain-lain. Dan ternyata itu juga akan mempengaruhi hasil percobaan. Maka ketika kita melakukan percobaan terutama dalam kimia, itu harus beberapa percobaan harus dilakukan pada keadaan standar supaya menghasilkan hasil yang sama antara percobaan satu yang dilakukan oleh satu orang dengan yang lain. Dan itu kita sebut sebagai keadaan standar, keadaan STP. Keadaan standar itu gimana? Yaitu pada, kalau di sini keterangannya pada suhu, ini bukan suhu 0 derajat Celcius, ini harusnya salah ini di PPT-nya. Suhu ruang itu berapa ya? Sekitar, kalau kemarin itu saya lihat 298 Kelvin itu sama dengan jadinya sekitar suhu 25-an. Nah, nanti coba saya browsingkan. Ada suhunya tertentu yang jelas dan bukan 0 derajat Celcius, ini salah. Tapi dalam tekanan 1 atm itu benar. Kayak gitu. Nah, diukur pada keadaan tersebut ternyata volume molar dari gas secara umum adalah 22,4 liter per mol. Ini adalah hasilnya. Nah, adapun rumusnya, jadinya rumus akhirnya jadinya ini. Ketika soalnya dalam keadaan standar, mol sama dengan volume per 2,4 liter per mol. Kalau yang tadi kan mm kan tergantung senyawanya. Nah, kalau dalam menghitung volume kita nggak peduli senyawanya siapa, kita hanya jumlah volume itu hanya dipengaruhi jumlah mol, tidak dipengaruhi oleh jenis zat atau jenis gasnya, itu nggak dipengaruhi. Nah, dihasilkan dua rumus ini kayak gitu. Terus lanjut. Nah, terus kasusnya gimana kalau tidak dalam keadaan STP? Nah, kalau tidak dalam keadaan STP ya tinggal kita pakai rumus yang ini, namanya rumusnya PV sama dengan nRT, di mana P itu tekanannya itu berapa, nah di sini, terus kemudian V itu volumenya dia berapa nanti atau variabel yang kita cari, N itu jumlah molnya, R itu tetapan 0,082 kali liter atm per mol Kelvin, kemudian dikalikan dengan suhunya juga, karena suhu juga berpengaruh. Nah, suhunya dalam satuan Kelvin. Konversi dari Celcius ke Kelvin tinggal derajat Celcius ditambah 273. Kayak gitu. Nah, di sini ada contoh. Berapa jumlah mol 44,8 liter gas oksigen yang diukur pada keadaan standar? Gas oksigen. Nah, jadi ada gas oksigen. Oksigen ini sama kayak hidrogen. Jadi kalau dia di alam, dia dalam bentuk diatomik O2, bukan O tok tapi O2. Nah, berapa jumlah mol? Tadi kan sudah dijelaskan, mol sama dengan volume dibagi 22,4 liter per mol. Kurang lebih kan seperti itu. Nah, 22,4 kan tadi. Nah, benar. Terus kita hitung aja, tinggal hitung volumenya berapa? 44,8 liter dibagi 22,4 liter per mol. Cret, ini 2, ini 1. Hasilnya berapa? Liternya juga bisa kecoret, molnya naik, jadi hasilnya adalah 2 mol. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, kemudian kalau yang nomor 2 gimana? Nomor 2 itu kita pakai rumus PV-nRT tadi. Berapa volume 2 mol jika diukur pada suhu 25
derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Ya udah, PV sama dengan nRT. Kan seperti itu. Nah, P tadi tekanan 1 atm 1. Terus volume yang kita cari. Molnya 2. R tadi satuannya 0,082. Ini kan di sini ada 0,082. Terus kemudian suhunya 25 derajat Celcius. Kita konversi ke Kelvin, ditambah 273. Ditambah 273. Hasilnya adalah 298. Dikali 298. V-nya sama dengan berapa? Tinggal kalian hitung. Saya pakai kalkulator biar cepat. 298 dikali 0,082 dikali 2. Hasilnya adalah 48,872 liter. Ini adalah hasilnya. Kalau kalian mau pakai satuannya boleh, tapi ini satuannya panjang jadi tadi nggak saya tulis. Gitu ya. Ini datanya udah ketemu di soal semua. Tekanannya 1 atm 1. Volumenya yang kita cari berapa volume. Ini volume. Molnya 2 mol N2, ini 2. Terus diukur pada suhu 25 derajat Celcius, diubah ke Kelvin jadi 298. Dah, 0,082 itu selalu sama, dia tetapan. Hasilnya seperti itu. Nah, ini adalah 2 contoh. Ini apa? Oh, ini juga cuma variasinya. Jadi kurang lebih itu ya. Ini adalah contoh perhitungan untuk yang volume. Jadi kurang lebih kita sudah belajar konversi dari mol ke massa, mol ke jumlah partikel, dan mol ke volume. Nah, di pertemuan besok ini kita akan coba latihan soal juga, terus nanti saya lanjut ke materi yang lebih lanjut gitu ya. Saya cukupkan dulu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.